Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, ini Jelas buat ya yang baru suaranya. bergabung ya. Oh, jelas banget Pak, jelas. Jelas ya. Jadi Pak Bambang ini beliau merupakan kepala departemen dari desain produk ITS. Yang mana malam ini beliau akan sharing ada satu program jalur masuk ke Despro ITS 2022 dan itu keren banget gitu. Betul ya Pak ya? Nah, Iya, ini kita sambil nungguin Pak Yoma ya ini Pak. iya dengan Pak Yoman. Nih Pak Yomanya saya invite lagi nih. Oke. Nah, ini Pak kalau misalnya, oh udah tersambung nih Pak Yoma. Selamat malam. Iya, halo Bu Zara. Halo, malam Pak Yoma, Pak Bambang. Nah, hari ini kita kan lagi mau ngobrolin. Ini lagi di kampus ya, Pak Bambang? Saya masih di kantor nih. Waduh, mantap. Iya, iya, iya. Pilihnya ini, saya belum mandi soalnya. Iya, kelihatan Pak. Iya, iya, iya. Gak apa-apa Pak, ini kayaknya lembur gara-gara yang daftar golden ticket saking banyak ya Pak ya. Nah, ini kan dari bulan lalu di Instagramnya Kreabis dan Instagramnya Despro kan sudah mulai kita sounding ya Pak ya. Jadi Despro ITS memiliki jalur masuk yang keren banget dan itu prioritas namanya golden ticket. Boleh dijelasin nggak sih Pak? Boleh Pak Yoma, boleh Pak Bambang. Sebenarnya golden ticket Despro ITS ini apa? Pak Yoma aja dulu, saya nambah-nambah aja. Boleh, silakan Pak Yoma. Iya, jadi Golden Ticket kali ini itu merupakan Golden Ticket untuk SNMPTN 2022 untuk siswa SMA maupun SMK sederajat ya. Jadi di sini nanti memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang memiliki prestasi luar biasa untuk mendapatkan free pass lolos SNMPTN 2022. Begitu kurang lebih, Bu. Oke. Nah, tadi Bapak sempat mention ya Pak ya, mendapatkan prioritas. Nah, sebelum nanti saya akan bertanya ke hal yang lain gitu ya. Nah, ini mendapatkan prioritas tuh maksudnya seperti apa Pak? Tanpa tes kah? Atau mungkin ada potongan misalnya nih Pak ya, potongan masuk biayanya atau seperti apa nih Pak golden ticket ini? Oh, prioritasnya lolos sih, Bu. Lolos SNMPTN. Oke, berarti diprioritaskan lolos walaupun misalnya sekolahnya bukan termasuk eligible di untuk SNPTN Pak, atau sekolahnya juga berpengaruh nantinya? Oh, untuk sekolah yang penting siswa tersebut ketika mendaftar itu kan mendaftar melalui jalur SNMPTN, Bu ya. Apabila siswa tersebut kebetulan tidak dapat kuota, itu nanti bisa golden ticket ini untuk diklaim melalui jalur SKMP. Wow, keren banget. Di waktu yang sama Pak ya, kalau nggak salah kan pendaftarannya golden ticket ini hanya sampai tanggal 28 Februari ya Pak? Iya, Ibu, betul. Oke. Iya, nanti SKMP-nya tahun ini, Bu. Ah, kalau SKMP itu seingat saya nanti pendaftarannya akan dibuka Mei. Gitu ya. Mei. Iya, ya, Mei. Berarti nanti dia bisa daftar lagi atau gimana tuh Pak? Tadi kan timeline-nya SN kan Februari. Terus SKM-nya itu ternyata Bapak tadi bilang di bulan Mei. Nah, itu dia gimana tuh Pak? Iya, jadi kalau teman-teman yang dari SMA sudah coba buka formulir pendaftaran golden ticket, itu kalau tidak salah di nomor 8 apa ya? 8 atau 9 begitu saya lupa. Di situ nanti akan ada keterangan lebih lanjut. Jadi apabila
eligible itu diwajibkan untuk memilih pilihan pertama SNMPTN yaitu Dispro ITS. Kalau seumpama yang bersangkutan ternyata tidak mendapatkan kuota, itu melampirkan pernyataan gitu Bu ya, pernyataan bahwa nanti ketika SKMP akan memilih pilihan pertamanya Dispro ITS. Oh iya Gitu. ya, paham. Berarti kalian ini yang teman-teman kelas 12 daftarnya tetap di periode yaitu tanggal 14 kemarin hari Senin sudah dibuka sampai tanggal 28 Februari yang mana ini udah tinggal beberapa hari aja gitu. Tapi jangan khawatir, tadi Pak Yoma bilang bahwa kalau misalnya bukan termasuk siswa eligible dari sisi sekolahnya nggak masalah, karena nanti bisa asal nanti kalian melampirkan pernyataan bahwa akan tetap mendaftar, begitu. Boleh menambahkan? Iya, boleh Bapak silakan. Ya, tadi mungkin memperjelas yang disampaikan Pak Yoma tadi ya. Jadi untuk golden ticket ya apa namanya produsen produk ini ya untuk anak-anak SMA ya apa namanya SMK gitu ya itu nggak usah mikirin eligible apa enggak gitu ya. Nah, mantap. Iya, jadi kalau SN yang reguler kan harus eligible ya. Iya, betul Dan Pak. itu ada kuotanya saya maksimal kalau nggak salah sesuai dengan akreditasi SMA itu 40%. Ada yang 20%, mungkin ya malah yang akreditasinya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau mau ikut Golden Ticket Dispro, nggak masalah, semuanya boleh ikut itu, gitu ya. Pokoknya berkemauan ya Pak ya, berkemauan, dicoba dulu aja. Syarat-syaratnya terpenuhi gitu ya, seperti yang ada di situ, eligible dan enggak itu semuanya boleh ikut ya. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Yuma tadi kan ya. Jadi kalau Iya Pak. nggak bisa di SN ya, ya kalau memang jadi pemenang ya daftar yang lewat jalur SKMP ITS itu gitu. Oke, nah ini Kira-kira seperti sudah itu. sangat jelas nih. Ya, Ya. terima kasih Pak Bambang untuk tambahannya. Jadi ini udah jelas banget ya teman-teman. Jadi memang daftarnya ini lewat jalur SN, tapi kalian nggak usah terlalu mengkhawatirkan apakah termasuk eligible atau enggak, karena nanti bisa masuk pun lewat jalur yang prestasi tadi gitu. Tapi Ya, nanti yang harus penting menang, melampirkan. yang penting Iya, terpilih. betul. Yang penting terpilih gitu ya. Ya itu masalahnya Nah, gitu. iya, siap Pak, siap. Nah, terus ini nih Pak, tadi kan sempat Pak Yoma bilang bahwa berprestasi luar biasa gitu. Boleh diberikan beberapa contoh kah Pak untuk prestasi yang termasuk prestasi luar biasa tuh seperti apa sih? Ya, saya dulu Pak Yoma ya, mungkin ya. Nanti Boleh. Ya. tambahi aja ya. Ya kalau di apa namanya posternya yang sudah beredar ya, itu kan sudah jelas itu ya. Jadi Iya, Pak. prestasinya sih ya, kalau yang paling top mungkin ya, yang paling besar ya mungkin kalau level internasional gitu ya. Turun nasional dan minimal mungkin regional kalau ya, lokal gitu ya. Lokal ya mungkin provinsi gitu ya. Kabupaten ya Pak ya, provinsi. Ya. Nah, provinsi lah paling enggak, kabupaten mungkin terlalu ya, terlalu lebih kecil kali ya. Nah, diutamakan yang terkait dengan bidang desain produk kalau bisa gitu. Hmm. Itu yang menjadi pembeda gitu ya. Seperti itu. Karena di ITS sendiri kan ada jalur prestasi. Ya, Ya. seperti itu. Tapi kan mungkin secara umum dia ya. Ya, kalau kita ini mungkin nyari yang karena kita jurusannya prodi produk ya. Jadi ya mungkin yang lebih berhubungan dengan produk itu akan menjadi prioritas gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi saya mau menambahkan, tadi Pak Bambang udah mention bahwa jadi memang untuk poster dari kegiatan atau program Golden Ticket ini sudah ada di mana-mana. Di mana-mana kalian bisa temukan di IG-nya Dispro ITS dan juga bisa ditemukan juga di Instagram-nya ITS_Kreabis. Kalau yang di poster itu ada 3 jenis prestasi luar biasa ya teman-teman ya. Di sini ada yang pertama, prestasinya kalau bisa ya internasional atau nasional dan provinsi. Itu yang paling lingkup yang paling kecil yaitu provinsi.
kemudian kalian juga bisa influencer ya. Jadi influencer atau YouTuber, kalian juga bisa mendaftar gitu. Kalau kalian punya konten-konten yang positif, bisa mendaftar juga. Lalu yang ketiga, entrepreneur, terutama di bidang desain atau bisnis kreatif gitu. Nah, untuk nomor 2 nih Pak, ini banyak pertanyaan. Influencer atau YouTuber, itu kira-kira konten yang diutamakan itu mereka membahas apa? Lalu jumlah followernya ada nggak sih Pak minimum gitu? Yang kira-kira harus berapa nih? Sehingga nanti boleh mendaftar golden ticket. Monggo mungkin Pak Yoma, kayaknya ini udah pernah ya dijelasin ya. Sudah pernah, Iya, tapi Pak, kan ini yang nonton beda lagi kan orang ya. reminder aja Mas ya. Reminder. Ini kan udah yang kedua kali ya, Mbak ya, bener ya. Ya untuk Betul. bahas golden ticket ini ya. Mungkin ini kan lagi hot-hotnya gitu ya, lagi in progress daftar mungkin ya. Karena lagi proses gitu ya. pendaftaran nih Pak. Nah, gitu. Jadi memastikan jangan sampai terlewat gitu aja. Ayo Pak Yoma mungkin monggo Pak. Betul. Iya. Jadi inti dari YouTuber atau influencer itu yang terpenting adalah para pendaftar itu diharapkan punya konten gitu ya, punya materi yang diinformasikan melalui sosial media masing-masing. Itu bisa dari Instagram, bisa dari YouTube, dari TikTok maupun dari website atau apapun itu. Nah, kemudian untuk jumlah minimal itu sebetulnya tidak begitu berpengaruh berapa jumlahnya, tapi sebetulnya kami sudah punya beberapa angka gitu ya. Mulai dari 1.000 sampai ke 10K dan ke atas begitu ya, itu sudah ada rankingannya sendiri. Tapi yang paling menentukan nanti itu bukan dari jumlah itunya, karena follower juga bisa beli gitu. Wah betul Pak, nanti tinggal lihat aja Pak tingkat engagementnya gimana Pak. Iya betul. Iya, Jadi bukan dari situnya. Yang kami lihat adalah dari bagaimana engagementnya, betul Ibu tadi, bagaimana mereka menyapa ataupun berinteraksi dengan follower yang mengikuti akun tersebut, memberikan komen dan lain sebagainya. Nah, kami lihat dari situ secara keseluruhan. Pertama itu kontennya dulu, kedua engagementnya. Kalau untuk follower itu mungkin pilihan keempat mungkin, gitu Bu. Oke, ini menarik banget. Jadi kalian yang udah punya, oh boleh Pak Bambang silakan. Ya, saya menambahi mungkin secara konsep aja ya, jadi biar nggak salah sangka gitu ya. Karena ini kan pertama kali diluncurkan itu sempat viral gitu kan ya, di berbagai media massa itu selama 3 hari itu, Oh, viral. luar biasa gitu ya. Dan headline-nya itu banyak yang apa ya memang mungkin kayak gitu ya media massa gitu ya kalau bikin headline gitu ya, biar booming gitu ya. Iya Jadi betul Pak. YouTuber udah masuk ITS. Aneh misalnya gitu ya. Padahal sekolah di kan sulit gitu ya. YouTuber. Kalau gitu saya gak dari sekolah aja dari kecil YouTuber ya. Gitu. Ya, jadi ya kita memang ingin berbeda ya, terutama dengan produk ya. Ya karena dengan jalur ini kita memang mencari bakat-bakat spesial gitu intinya gitu. Mas Sarah ya. Dan influencer dan YouTuber itu apa ya istilahnya kalau di prodi desain produk itu ya sangat relevan gitu ya tentang ya tadi kan sudah disebut ya yang penting kontennya, engagementnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau sekolah di Dispo itu ya kita kan sekolahnya perancangan gitu ya, mendesain produk ya. Di situ kita harus bisa logiknya harus jalan gitu ya, harus bisa komunikasi gitu ya, mengerti keinginan orang itu apa kayak gitu ya, merencanakan sesuatu yang dimai orang itu kayak apa gitu kan ya. Nah jadi proses-proses logik kayak gitu penting kalau sekolah di Disbro gitu. Iya, karena ada ini Pak ya, design thinking ya Pak ya. Nah juga harus berpikir tentang desain kan, design thinking itu kan mencari sebuah solusi kan dari sebuah permasalahan kan gitu. Nah kalau ada siswa yang mungkin sudah bermain seperti itu di sosmed ya, jadi YouTuber atau influencer kan bisa dibaca itu kira-kira logiknya itu sampai sejauh mana gitu kan. Nah sebenarnya arahnya ke situ sih. Syukur-syukur kalau influencernya nah tadi lebih pas dengan desain produk ya itu malah bikin peluangnya lebih besar gitu. Syukur-syukurnya kayak gitu. Tapi yang penting positif dulu lah gitu ya kira-kira. Iya.
Biar Betul, nggak Pak. salah juga, Mbak. Jadi maksudnya itu seperti itu asli ini gitu ya. Oke. Oke. Ya, dan memang ini ya Pak ya, juga kita ngikutin perkembangan ya Pak ya. Karena kan bisa jadi adik-adik ini memang mereka berusaha untuk membuat apa ya, efek menjadi agen perubahannya itu dalam bentuk ini konten gitu kan. Mereka Nah. sharing konten yang mereka interest, mereka minati dan memberikan dampak positif kepada audiensnya mereka. Oke, nah ini sambil ada pertanyaan boleh kita jawab ya Pak ya? Boleh, boleh. Boleh, Bu. Oke. Nah ini dari Pinasti Septiandini. Kalau di Golden Ticket itu kira-kira ada bocoran nggak Pak? Nilai rapot itu pengaruh atau enggak? Ngaruh Nilai lah, ya. rapot. Ya, yang pasti. Ya, jadi kan memang ini ya Pak Yoma ya. Jadi salah satu dari seleksi kan memang disebutin kan harus Ya. mengupload nilai raport gitu kan. Semester 1 sampai semester 5 ya. Kelas 1 sampai Iya, kelas 3 betul. semester pertama ya. Betul. Betul, Pak. Itu sama sih itu mungkin dengan syarat jalur SN ya. Jalur undangan yang SNPTN itu. Nah, itu ya memang apa namanya? Ya kita lihat juga pasti. Itulah ya. Oke. Untuk nilai rata-ratanya boleh dibocorkan atau itu menjadi rahasia saja Pak di internal Despro? Nah, paling mungkin kamu sudah tahu kali ya. Soalnya dia nanya Pak nilai rata-ratanya berapa? Tapi gini ya mungkin nggak Iya. apa-apa lah biar itu kayaknya udah di media massa pun sudah ada sih ulasan kayak gitu. Hampir mirip sebenarnya. Ya, jadi nilai SMA ya mungkin secara umum ya. Kalau secara umum mungkin ya sekitar 80 ke atas lah mungkin ya. Gitu. Ya. Oke. Tapi kan Oke, siap. ini Mbak, jangan lupa ya, kan asas keadilan itu kan harus ada gitu. Betul. Keadilan dalam tanda petik itu apa namanya? Peringkat SMA lah, gitu ya. Seperti Peringkat itu kan, SMA, bunyinya kayak iya. gitu ya. Itu kan Iya, itu betul, juga Pak. menjadi apa ya? Koefisien biasanya gitu ya. Iya. Intinya Jadi kayak gitu. variabel juga Jadi Pak ya, nggak jangan- cuma nilai rapot, Ya sih, tapi gitu ya. dari sekolah. Oke, siap. Tapi kalau Ini, menurut saya sih jangan takut mm-mm. lah gitu. Wis yang penting Dicoba berusaha. dulu gitu ya. Ya. Iyalah. Apalagi ini baru kan. Jadi ini Iya. baru. Namanya kalau Jadi anak kita pun belum tahu sebenarnya. Maksudnya betul. kalau yang umum kan SN gitu kan udah jelas ya. Misalnya masuk ke Dispro gitu kan lewat SN itu dari SMA ini berapa orang gitu kan gampang itu udah ada. Kalau yang Golden Ticket memang belum ya ini pertama kali tapi ya nggak usah khawatir aja menurut saya. Ya, jadi intinya nggak usah overthinking ya Pak ya. Kalau anak-anak Iya, sekarang ngomongnya iya, overthinking, nggak usah overthinking, nggak usah insecure, udah daftar aja gitu loh, pede aja. Gini aja. Iya. Ini Pak Bambang sama Pak Yoma kalau mau lihat pertanyaan bisa dibawa Pak, yang ada tanda tanyanya. Oh, iya. Nah bisa dibaca Tanya aja dulu. pertanyaannya teman-teman ini lucu-lucu kadang-kadang Pak. Nah semoga Iya. Kak Pinasti tadi udah jelas ya. Jadi pasti nilai rata-rata tuh berpengaruh juga gitu ya. Tapi nanti juga akan dilihat dari peringkat sekolahnya. Terus ada lagi pertanyaan dari Nggak hanya rapot Prolim. saja, Bu ya. iya Pak. Oh iya. Sebetulnya nggak hanya rapot saja, gitu. Karena kalau murni rapot ya nanti jadinya SNMPTN, gitu. Iya, Tapi kita betul. kan golden ticket, gitu ya. Jadi Iya. jangan khawatir lah. Bukan hanya rapot saja yang kita nanti akan Iya. berikan poin. Itu Dicoba ada aja prestasi, dulu guys. ya, ada esai. Gitu. Jadi semua poin-poin yang kalian kumpulkan itu akan masuk dalam kriteria penilaian, gitu ya. Jadi rapot hanya menyumbang beberapa persen saja, gitu. Jadi jangan khawatir lah kalau misalnya syukur-syukur kalau raportnya bagus, jadi bisa nambahin poin gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya jangan khawatir gitu. Kami melihat juga dari prestasi luar biasa kalian. Betul. Gitu. Nah, semoga Kak Pinasti sudah jelas ya dengan penjelasan dari Pak Yoma dan Pak Bambang tadi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Proliman Joyo. Kalau misalnya Golden Ticket melampirkan desain 1001 ide itu boleh nggak, Pak? 1001 ide dia tanya gitu. Oh, maksudnya yang bersangkutan mungkin Event. pernah menang gitu Bu ya? Iya, Pernah betul menang Pak. mungkin. Nah, Pernah ikut Apa bisa mungkin, Pak. itu kan
pernah ikut dan mungkin dapat juara lah. Tapi kalau 1001 ide itu kan Juara 3 mungkin. pemenang, mungkin juara tiga itu boleh. Itu juga salah satu prestasi. Dan kalau 1001 ide kemarin itu sudah nasional. Oke, Sudah nasional. berarti boleh ya Pak ya dilampirkan ya. Boleh Bu. Nambahi ya. Oke. Jadi kemarin Boleh, itu kan boleh Pak. Golden Ticket kalau di Pro itu yang pertama kan sudah jalur lomba itu, Mbak Zara mungkin sudah tahu ya. Jadi di Pro itu ngadain lomba yang tadi yang ditanyain anak tadi itu 1001 ide itu. Oh iya, Itu iya ada betul Pak. 3 lomba kan. Ya, itu pemenangnya juga dapat Golden Ticket. Juara 1 Oke, dan 2. itu untuk yang nomor 1. Dan Iya. 2. Dan mungkin dia juara 3 Pak. Jadi Nah, juara gitu. nanya. Itu kalau anak-anak itu mau ambil ya sudah dia dapat tuh. Nah, kalau yang ini Oke. kan jalur yang beda ya, jalur yang undangan ya dari prestasi itu. Oke, Nah, betul kalau dia Pak. juara 3 misalnya gitu, atau ikut aja lah nggak apa-apa. Ya, ya Pak Yoma ya. Menjadi peserta. Ikut aja. Dikumpulkan aja dulu nanti Kan punya biar Pak Yoma dan Pak Bambang yang memutuskan. iya, punya karya ya, ambil lagi. Siapa tahu nggak ada pesaingnya kan mesti menang lah ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari CK Project. Kalau misalkan tadi kan Pak Yoma di awal cerita bahwa kita nanti ikutnya Golden Ticket jalur SKMP ketika sekolahnya dia tidak eligible gitu kan Pak ya. Lalu nanti biaya UKT-nya gimana Pak? Ikut yang mana nih? Pertanyaan dari CK Project. Oh, oke. Biaya UKT. Iya. Kalau misalnya dia tadi nggak eligible kan Pak, tapi kan kita bisa nanti pakai surat pernyataan untuk ya ikut SKM gitu Pak. Nah Ya. itu gimana UKT-nya gitu yang dia tanyakan seperti itu. Saya bantu jawab ya Pak Yoma ya. Iya Pak, monggo. Ya. Jadi kalau apa namanya UKT dengan masuk ke ITS itu apa ya? Suatu yang tidak sama ya. Itu ya. Jadi kalau masuk itu kan dari seleksi ya, biasanya ada tes dan lain-lain dan lain gitu ya. Itu namanya pintu masuk. Nah ini Golden Ticket itu salah satu pintu masuk gitu kan. Intinya seperti itu. Nah kalau sudah masuk, nanti itu semuanya diperlakukan sama anak yang masuk ke ITS itu. Nanti ada verifikasi tersendiri ya. Kalau soal UKT itu, ITS punya level verifikasi sesuai dengan kemampuannya orang tua. Kemampuan ya, pendapatan dari orang tua. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti dilihat dari itu kalau ngomong UKT, ya itu ya. Iya. Ya, nanti kalau level berapa yang bayarnya seperti itu, hasil verifikasi. Itu Mbak Zara. baik. Verifikasi itu semuanya itu lengkap itu, pendapatan ya, foto rumah, bayar listrik berapa gitu ya. Sebulan Oke, bayar siap, airnya Pak. berapa itu lengkap itu. Ya, foto-foto semua, berfoto semua itu. Oke. Gitu. Nah, jadi udah jelas ya Kak CK Project. Golden Ticket ini sebagai pintu masuknya kamu gitu untuk masuk menjadi mahasiswa Despro. Tapi untuk masalah UKT tetap akan mengikuti standarisasi ITS, nanti akan dicek untuk level dari UKT-nya seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Afik Pak. Dia itu nanya untuk poin ketiga itu kan ada entrepreneur ya Pak ya untuk prestasi luar biasa. Nah, untuk jenis usahanya itu hanya bisnis kreatif saja atau boleh di luar itu, Pak? Dari Afik. Oke. Boleh, Kalau boleh. untuk usaha itu apa aja bisa Bu ya. Iya, dari diunggulkan memang kalau dari usaha bisnis kreatif itu diunggulkan, tapi sebetulnya dari manapun juga boleh, gitu ya. Dari manapun juga boleh. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi seperti yang Pak Yoma dan Pak Bambang bilang bahwa di poin ketiga jenis prestasi luar biasa itu ada tulisan entrepreneur, bidang desain atau bisnis kreatif. Tapi kita tidak menutup hanya terbatas kepada 2 kategori itu. Kalau kalian merupakan entrepreneur selama kurang lebih 1 tahun ya Pak ya? Minimum 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun.
betul. itu di bidang apapun kalian bisa melampirkan itu gitu ya. Jadi kalian lampirkan profil usahanya, bisa website, bisa link Instagram, YouTube dan lain-lain. Lalu juga omset yang kalian selama setahun itu berapa gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan ya itu tadi ya aset digital ya. Misalnya kalian punya ada Google My Business, ada website, ada Instagram, TikTok. Nah, silakan dilampirkan. Oke, nah yang mau bertanya, silakan langsung bertanya aja di kolom yang di bawah yang ada tanda tanya. Tolong jangan tanya di kolom komentar ya guys, karena nanti ketimbun, nanti nggak kebaca pertanyaannya kalian. Saya sedikit Oke, nambahin, Mbak Dara. boleh Pak? Jadi kan itu ada 3 jenis prestasi luar biasa ya. Mm-mm, Nah, itu tidak harus semuanya gitu. mm-mm. Ya, jadi yang mau ikut di sini itu jangan berkecil hati ya, nggak harus lengkap gitu ya. Seperti itu. Oh iya, ini bukan dan ya Pak ya, tapi or. Iya, ini mungkin bingung ya. Oke, Itu kalau nggak iya, punya semua nggak berani ikut tuh, ya kan? Bukan gitu maksudnya, gitu ya. iya. Atau lah gampang. Tapi kalau punya semua Mm-mm, mm-mm. juga luar biasa berarti ya, Superman. Ya, malah lebih bagus Iya, gitu luar kan. biasa. Iya, Gitu. betul. Jadi bisa Oke, salah satu itu nggak apa-apa. hmm. Oke, Nah, ini saya bacain yang lagi ya, jadi biar terkait entrepreneur teman, itu Mbak, terkait entrepreneur Iya itu gimana kan Pak? sangat cocok ya. Jadi kalau di sekolah desain produk ya itu memang salah satu apa ya capaian pembelajaran lah istilahnya ya atau target lulusan itu memang arahnya ke situ. Jadi lulusan di itu Mm-mm, pengennya jadi entrepreneur lah gitu ya. mm-mm. Yang kerja ikut orang mungkin kalau perlu nggak ada lah gitu. Semua lulus jadi entrepreneur gitu ya. Pengennya Iya, kayak gitu. tapi Ya. kampus nanti mendukung ya Pak ya di apa Iya, namanya ekosistem kampus sendiri. kalau di Dispro sih wis mendukung lah itu. Memang semuanya kalau mata kuliahnya mengajarinya ke situ semua itu. Gitu. Oh gitu Pak Ya. ya. Iya, Siap jadi siap. Oh, makanya mantap sekali. kita adakan seperti ini gitu ya. Hmm. Jadi kalau ada anak SMA yang punya apa ya jiwa seperti ini itu wah cocok sekali kayaknya itu masuk di Dispro gitu. Ya, Oke, dan nanti siap. tinggal diarahkan kan. Kalau mungkin Mm-mm, sekarang dia belum sesuai dengan bidang desain atau bisnis kreatif, no problem. Yang penting mm. jiwanya ada, gitu ya. Iya betul Pak. Tapi kalau punya ya malah bagus lah, gitu ya. Dan ternyata Oke, itu terima banyak kasih. kayaknya anak SMA itu. Saya itu dulu nggak percaya anak SMA ada yang punya entrepreneur itu. Hah, Ternyata itu ada kok. Setelah kita cari-cari tahu itu ya. iya betul Seperti Pak. itu. Oke, Ya. siap. Nah, ini jadi saya mau ngebacain lagi, just in case kalian tuh belum baca posternya. Jadi ada 3 jenis prestasi luar biasa yang dicantumkan di posternya pendaftaran Golden Ticket. Yang pertama prestasi nasional, internasional, atau tingkat provinsi. Yang kedua influencer atau YouTuber. Yang ketiga entrepreneur. Tapi bukan berarti kalian wajib punya 3-tiganya ya, sekali lagi ya. Boleh salah satu, yang 2, nah 3 lebih bagus gitu. Jadi jangan takut, intinya tuh kita tuh mendorong kalian untuk yuk mendaftar gitu ya. Jadi jangan takut duluan, nanti takut nggak keterima, takut nggak sesuai. Udah hilangkan perasaan itu, kalian daftar aja kayak gitu. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Bilki Sadi. Nah ini bisa jadi dia baru menyimak nih Pak. Jadi kalau pertanyaannya agak bengulang, mohon maaf nih. Jadi, apakah mengikuti jalur Golden Ticket diperlukan portofolio? Oke, kalau portofolio, jadi Golden Ticket ini kan tiket gitu ya, tiket untuk Ya. meloloskan SNMPTN kalian. Jadi otomatis kalau yang mereka mendaftar melalui SNMPTN ya mendaftar dulu melalui SNMPTN. Kalau di situ di pendaftaran SNMPTN-nya mewajibkan adanya portofolio, otomatis kalian juga ikut portofolio, gitu Bu. Oke. Nah, ya. Ya. Jadi ini meluruskan karena malam ini aja ada 2 orang yang bertanyakan hal yang sama gitu Pak. Jadi kalian itu adik-adik, teman-teman, itu mendaftarnya lewat jalur SNMPTN. Nah, kalau memang di jalur SNMPTN, Despro itu memerlukan portofolio,
otomatis kalian juga harus menyiapkan portofolio gitu. Dan kalian masih punya waktu sekitar 11 hari lagi untuk menyiapkan portofolio. Dan tema portofolio itu sudah diumumkan ya Pak ya? Di LM. Sudah. Nah, sudah diumumkan. Jadi kalau kalian yang lagi mau ngejar golden ticket ini, yuk segera cek websitenya LMPTN. Itu untuk penyelenggaranya. Iya, LTMPT. Karena tema portofolio dan syarat-syaratnya sudah ada di situ semua untuk SNPTN ya. Untuk tipsku ya, mungkin boleh, Pak. tambahan untuk tips. Jadi kalau kalian bingung portofolio, itu silahkan kunjungi channel YouTube rekan kami, Pak Waluyo Hadi. Dia punya channel YouTube namanya itu Dosen Desain. Nah, di channel tersebut video terbarunya itu adalah mengupas tuntas mengenai portofolio SNMPTN. Oh, sudah mantap. di-view oleh 3,4 juta orang. Wih, keren banget Pak Waluyo. Silakan, itu saya promosikan sekalian aja. Iya. Jadi ada, memang ada dosen kami juga saat ini sedang studi di Polandia. Nah, di sela-sela waktu studinya beliau itu sempat membuatkan konten cara jitu menembus SNMPTN melalui portofolio. Nanti silakan teman-teman cek. Betul, langsung aja ke YouTube channelnya Pak Waluyo di Dosen Desain ya. Langsung cari aja dan ya udah langsung aja dikerjain ya karena udah tinggal 11 hari lagi nih teman-teman. Nah, ada pertanyaan. Ya? Boleh monggo Pak. Tadi ya pertanyaan tadi ya. Iya boleh Pak. Jadi kalau para adik-adik ya ini mungkin mencermati gitu ya. Jadi by defaultnya itu kan jalur golden ticket ini kan lewat seleksi SN gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ya harus ikut SN kalau memang eligible ya. Ya, seperti itu. Dan Dispro harus dijadikan pilihan pertama, kan gitu ya. Dispro ITS. Itu syarat wajib. Nah, kayak gitu. Nah, ya itu diturutin saja ya. Kalau ada porto ya harus dibuat ya kayak gitu. Nah, cuma golden ticket ini kan sebenarnya spesial ya, yang dipersyaratkan jenis prestasinya gitu. Kalau misal ini contoh kasus gitu ya, portonya ya dalam tanda petik mungkin kalau dinilai itu kelas menengah gitu ya. Kalau diseleksi SNMPTN mungkin ya nggak masuk kali gitu ya, seperti itu ya. Tapi dia dapat golden ticket, ya nggak masalah gitu. Jadi portonya nggak dilihat, jadi kalah golden ticket. Oke. Mungkin itu maksudnya kali dia, nggak pede dengan portonya kali. Gitu. Iya, sepertinya begitu Pak. Banyak juga di sini yang nggak pede kayaknya. Kira-kira seperti itu. Mungkin gambarannya. Oke. Nah, kalau yang tadi yang tidak eligible tapi lewat jalur SKMB. Nah, kalau jalur KMB Dispro ini yang tahun ini ya, itu lewat itu ya, ada tes sendiri kayaknya gitu. Yang tahun 2002 itu ya. Jadi mengadakan tes sendiri. Ujian masuk desain ITS. Tetap suruh gambar juga ya Pak nanti? Gitu. Ya, ya mungkin anaknya ini ya kali ya. Jadi ya mungkin persyaratan mendaftar tetap harus. Ya kalau nggak mendaftar gimana caranya masuk kan? Ya. Betul Pak. Nah, persyaratan mendaftar ke ITS-nya tetap harus daftar lah gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, tapi kan dia udah punya tiket gitu loh ya. Ya pasti kan akan diproses itu. Artinya ya mungkin seleksi-seleksi yang normatif itu ya diabaikan kalau memang dia dapat golden tiket gitu Mbak. Tapi tetap harus mengikuti ya daftar. Kalau nggak daftar gimana caranya masuk lah ya. Jadi nggak diambil golden tiketnya kalau nggak didaftar ya kan? Iya. Menang golden tiket itu kan di berbagai perguruan tinggi kan ada cerita yang seperti itu kan Mbak Sarah. Ya banyak cerita seperti itu. Jadi dapat belum tentu diambil. Bisa jadi gitu. Oke. Duh sayang sekali ya, padahal masuk ke ITS itu susahnya luar biasa. Dan nanti pasti kalian, jeripaya kalian ini nanti insya Allah masa depan tuh akan terbayar kok. Jadi pastikan kalian kejar betul ini untuk golden ticket gitu. Nah tadi saya mau jelasin lagi, jadi mungkin kalian agak bingung ya, jadi
golden ticket itu teman-teman, itu menempel ke SNPTN. Otomatis cara mainnya kalian harus daftar dulu SN. Jadi kalau di SN harus bikin portofolio, artinya kalian harus bikin portofolio. Akan tetapi karena ini jalur golden ticket, otomatis nanti tim dari seleksi itu akan mempertimbangkan prestasi luar biasa kalian gitu. Yang mana tadi sudah berkali-kali Kak Krea sebutkan gitu ya. Mulai dari prestasi internasional, nasional, kemudian ada influencer, YouTuber, kemudian ada entrepreneur. Jadi silahkan portofolio itu tetap kalian kerjakan. Lalu nanti jangan minder, kerjakan dulu karena yang kita seleksi itu nggak cuma dari nilai rapot, nggak cuma dari portofolio, tapi kita akan ngecek juga gimana prestasi kalian, bagaimana kalian menjadi influencer, atau bagaimana kalian menjadi entrepreneur gitu. Oke, Ini ada nah ini ada menarik ini, Mbak. gimana Pak? Dari Bilqis apa itu? Sadani. Kalau nggak Boleh, salah Pak, itu dia monggo. tanya, Iya. kalau dari satu SMA gitu ya, ada dua siswa yang daftar di prodi yang sama, maksudnya gitu, di Dispro lah mungkin ya. Iya. Dia ikut golden ticket semua gitu mungkin ya ke Dispro. Apakah apa ini istilahnya itu berpengaruh gitu loh maksudnya. Berpengaruh itu mungkin maksudnya cuman boleh satu gitu ya. Iya. Itu Gimana tuh sih Pak Bambang? itu berlaku untuk semua kayaknya. Seperti jalur SMPTN itu banyak yang seperti itu kekhawatirannya gitu ya. Itu sebenarnya mungkin apa ya? Kayak kesimpulan aja dari para sekolah-sekolah itu sebenarnya itu Mbak. Jadi dia kan Padahal melihat enggak dari ya tahun, Pak ya? enggak ada dari tahun ke tahun Oke. kan, gitu dari tahun ke tahun itu malamnya kayak gitu. Yang diterima mungkin ya dari SMA ini daftar ke ITE di prodi yang sama ada 5 orang diterima satu, mungkin gitu ya. Terus dia prodi lain terimanya ya cuma satu. Akhirnya disebar kayaknya gitu loh. Itu strategi Oke. SMA itu kadang seperti itu nyaranin muridnya. Padahal nggak ada itu. Ya murni lah, Mitos murni saja. dari prestasi. Jadi misalnya dari SMA Oke. tertentu punya kemampuan yang bagus, ada contoh aja ya, kita mungkin mengambil 3 jatah golden ticket, contoh gitu ya, misal. Ya itu diborong satu SMA nggak apa-apa. Kalau memang Tuh, iya memang betul Pak. luar biasa bener ya, dari diseleksi itu, gitu, nggak masalah. Atau Oke, SN nah, pun seperti itu loh Mbak. Jadi itu iya kekhawatiran-kekhawatiran betul. yang nggak berdasar sebenarnya. Seperti itu. Oke Kak Ya, Bilkis jadi ya, itu semoga itu membatasi minat dan bakat anak itu loh biasanya gitu sama gurunya. Oh jangan yang sama menyebar. Padahal dia pengen ke dispro semua misalnya gitu ya. Ya iya. nggak apa-apa. Tapi kalau Oke. dispro kan tahun ini itu datanya untuk SN ini kan sekitar 24 Mbak Sarah. 24 dipotong golden ticket ya kira-kira berapa itu ada 6 mungkin tambah ini mungkin ya gitu ya. Ya mungkin nggak Iya. tahu mungkin 10 atau berapa lah. Bisa gitu ya. Itu kan Oke. tinggal berapa? 14 mungkin ya. Jatah yang dari jalur undangan gitu. Itu diborong satu SMA loh nggak apa-apa kalau semuanya bagus semua ke Dispro. Iya. Iya. Jadi Kak Bilkis jangan terlalu overthinking ya. Jadi walaupun kamu di SMA kamu ada 10 siswa yang pengen daftar golden ticket Dispro ITS, daftar aja nggak masalah. Kalau misalnya ternyata dari kuotanya golden ticket diborong sama SMA kamu semua juga nggak masalah. Jadi nggak perlu ada yang mengundurkan diri. Di sini Bilkis takutnya itu apakah harus ada yang mengundurkan diri, Pak? Nggak perlu ada, Pak ya, kalau keterima semua. Loh, kalau sekarang ada aturan baru loh ya. Mungkin anak-anak belum tahu ya, adik-adik ini ya. Terutama yang Kenapa tuh, jalur Pak? SN ya. Yang memilih jalur SN ya. Itu yang serius ya. Jangan seperti yang lalu-lalu. Jadi kalau sekarang ya, yang eligible milih jalur SN dan sudah diterima ya, itu kalau dibatalin dia nggak boleh ikut SB Mbak. Wih, serem. Itu ya itu karena pengalaman dari yang lalu kali ya, banyak yang main-main Mbak Betul, SN betul, Pak. asal masuk gitu cari yang nggak ada saingannya gitu,
Oh begitu Mm-mm. keterima gak sih itu? Dia ngambil Waduh, yang ya, ya, ya. lebih keren lagi mungkin Hmm, gitu mungkin ya belajar yang lebih bagus yakin terima kan hmm. kasihan yang lain ya sudah mengurangi jatah yang lain. Betul. Itu ada seperti itu Oke. sekarang. Tuh. Nah, terima kasih Pak Bambang untuk remindernya. Jadi untuk kalian semua nih yang lagi pejuang SN, ketika kalian sudah diterima, tolong ya kalian masuk ke jurusan itu gitu. Karena kalau kalian menolak, maka resikonya kalian, konsekuensinya kalian nggak boleh ikut SP. Nah terus mau lewat jalur apa gitu? Mau lewat jalur kemitraan? Kalau mau juga nggak masalah, karena ITS juga Tahun bisa lagi sih. ini. Ya. Mungkin mereka mau masuk kemitraan, Pak. Kan kita malah seneng ya, Pak ya. Oh ya, ini kemitraan kan itu ada tambahan bayar SPI. Nah, itu. Jadi makanya kalau udah keterima SN, jangan disia-siakan. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi kah? Nah, mungkin ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit maksimum. Jadi kalian yang masih bertanya terkait dengan Golden Ticket Despro ITS 2022, langsung aja tanya. Mumpung di sini ada Pak Bambang dan Pak Yoma. Karena ingat ya, kurang lebih 10 hari lagi pendaftaran ditutup loh. Ya, jadi kalian cuma punya waktu 10 hari untuk mempersiapkan semuanya gitu. Nah ini ada pertanyaan Pak, tapi tentang portofolio, apa berkenan menjawab Pak tentang portofolio? Boleh, boleh Oke. Bu. Dari Salwa Fasya, di sini Salwa tanya apakah portofolio harus mendapatkan cap dari sekolah? Saya rasa menurut ketentuan SN itu juga ada sih sebetulnya. Di Ya, ketentuan SN itu ada syarat portofolio adalah cap sekolah. Gitu. oke. Jadi ya memang harus kalau seperti itu, gitu ya. Tapi Ya, itu tadi, kalau seumpama kalian tidak pede Porto, tapi kalian prestasi luar biasanya itu benar-benar bagus gitu ya. Ya Porto formalitas saja. Gitu. Jadi auto lolos kalau seperti itu nanti. betul. Namanya juga golden ticket gitu. Iya, kalau mungkin menambahkan Pak Yoma ya. Iya. Jadi kalau urusan golden ticket ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan itu semua gitu ya. Kan kita punya seleksi tersendiri, mekanisme yang sudah tertulis itu gitu ya. Iya Cuman Pak. memang harus mengikuti prosedur kalau daftar SN gitu aja ya. Nah, mungkin saya menambahi yang tadi ya, mungkin yang ini yang jalur SN kali ya, gitu. Iya. Jalur SN itu kan, kalau Porto itu kan, kalau dari soal sebenarnya kan cuma dua tuh. Ya, soal itu dua, gambar hitam putih, suasana itu, ya, sama bikin gambar still life, ya. Itu sudah ada soalnya kan, suruh gambar komposisi benda itu ya, yang berwarna gitu. Soalnya itu. Nah, yang lain itu, yang ketiga itu kan karya terbaik, ya. Ini Pak Yuma biasanya. Yang kayak karya terbaik ini biasanya yang distempel sama sekolah. Biasanya gitu. Anak-anak itu kalau yang lalu-lalu itu ya. Ada yang distempel, ada yang tidak kan gitu ya. Itu mungkin bingung kali ya. Ya bingung di antara mereka sendiri kali. Iya, Membandingkan itu sering ini stempel kok gak diterima. pertanyaannya Pak. Aku gak stempel kok keterima, bingung deh. Oh, digojlok ya, oh gara-gara gak ada stempel aku gak diterima. Mungkin gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya karena mungkin kualitasnya gak bagus kali. Jangan menyalahkan stempelnya. Iya, gitu. Memang Oke. Jadi, kalau Porto itu kan susah ngontrol Mbak. Ya, itu kan kapan itu kan terserah lah ya. Cuman dengan stempel yang terkini itu kan seakan-akan itu baru kemarin bikinnya gitu ya. Biasanya gitu kan ada desa cap sekolah, ada tanggalnya gitu kan. Itu strategi sekolah kayaknya itu. oke. Tapi tim mungkin juri, biar lebih tim juri gak jelasnya. pengaruh Mbak. Gak bisa Iya. Oh iya. Tuh, yang juri nggak pengaruh. Tapi Iya, sekali iya, lagi mungkin, gitu. iya, adik-adik di sini bisa cek langsung ke websitenya ya, LMPT itu. Dicek, kan itu udah jelas semua peraturannya, aturan main sudah jelas semua. Untuk konfirmasi lengkapnya silakan kalian langsung cek aja ke website terkait gitu. Nah ini alhamdulillah ini kayak teman-teman udah pada jelas nih Pak. Jadi tadi Bilkis bilang terima kasih banyak Pak, sudah semakin mantap untuk mendaftar ke Golden Ticket gitu. Iya. Oke, Ya, itu alhamdulillah tadi. nih.
Porto itu akan berfungsi penuh apabila kalian itu tidak mengikuti skema Golden Ticket, yang mana kalian itu akhirnya full SNMPTN. Nah, itu Porto akan sangat dinilai penuh. Tapi kalau untuk Golden Ticket tidak. Gitu ya. Golden Ticket itu yang penting kalian mendaftar SNMPTN, Porto formalitas saja. Nanti kami akan cek dokumen sesuai dengan permintaan di formulir Golden Ticket. Iya, Nah, betul. itu yang dicek. Nah, untuk formulirnya nanti bisa dicek di mana nih, Pak? Ada dikunjungi saja di akun Instagram despro.its. Di situ ada postingan posternya dan di situ ada QR code, bisa langsung di-scan atau mungkin bisa ke Intip-in. Sebentar saya coba bacakan Ibu Intip-innya. Boleh, Pak. Intip-innya. Atau Bapak mau ketikkan di kolom komentar, Pak? Oke, boleh. Ya. Di komen sini Bu ya. Iya, monggo, Pak. Oke, Ini ada pertanyaan dari Salwa itu, Mbak Sarah. Boleh. Yang mana, Aja Pak? nih nggak terlalu berhubungan sih, tapi ini penting dijelasin kali ya. Sekalian. Gimana, gitu ya. Pak? Itu pertanyaannya Boleh, kan tentang ini, di Dispro itu apakah gambar itu manual dulu atau langsung digital ya? Nah, itu gimana tuh, Pak? Dia sudah persiapan nih, Pak, untuk masuk jadi mahasiswa nih. Iya. Enggak, itu nggak tahu, mungkin dia dapat info dari mana gitu ya, mungkin ada ketakutan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ini sekalian mungkin ya memberi apa ya, meluruskan mungkin kalau adik-adik SMA mendapat informasi yang mungkin dari sana sini gitu Mbak ya. Jadi masuk di pro itu kan istilahnya memang mendesain. Jadi intinya kan sangat dituntut mungkin ya relevansinya dengan skill menggambar kan gitu Mbak ya. Nah seperti itu ya. Tapi yang namanya seleksi ya, misalnya ada jalur SN, SB, apalagi ya, semuanya kan ada portofolio gitu ya. Ya, kan itu tidak dari portofolio aja kan. Jadi anak-anak itu terlalu ketakutan kayaknya. Kan itu ada tesnya juga ya. Kalau SN kan selain porto juga ada nilai rapot, ada prestasi-prestasi kan yang dinilai gitu. Ada apa tadi peringkat macam-macam lah ya, sekolah dan lain-lain, confession sekolah macam-macam. Kalau jalur SB kan juga ada tesnya kan, UTBK-nya gitu kan. Nah, nanti kalau SKMP Umdesain juga ada tesnya masuk Dispro, TPA-nya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak melulu apa namanya menggambar gitu ya. Ya mungkin ketakutannya gitu ya. Jadi dan prakteknya di sekolah Dispro pun itu urusannya bukan hanya menggambar ya. Banyak sekali yang lain gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Jadi jangan terlalu takut, dan gambar itu ya misal belum bisa ya. Itu kan bisa belajar di Dispro malahan kan ya. Betul. Bisa dilatih ya, Pak ya. Lebih bisa ya. Dan nanti ada komposisi Mbak Zara, anak lupa kan. Jadi nah kayak tadi kan dia daripada yang pertanyaannya kok nggak ada yang bertanya kayak gini ya. Komposisinya berapa sih Pak? Ya. Rapot tuh berapa persen? Ya. Terus porto berapa persen gitu ya? Kok nggak ada yang tanya gitu? Iya. Terus yang tadi juga misalnya SBMPTN kan juga gitu kan? Nilai UTBK itu berapa persen ya? Nilai porto berapa persen gitu ya? Jadi biar ngerti gitu. Kalau misal porto 90% gitu ya, rapot 10% ya berarti yang dibutuhkan gambar aja. Oke. Nah gitu, kok ganti kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak, tambahan dari barusan aja masuk gitu, dari Sompe. Nah, dia nanya, misalnya dia bukan siswa eligible, berarti kan dia tidak mendaftar melalui SN kan ya Pak ya? Iya, kalau Untuk keterima golden ya. tiketnya. Kalau keterima golden ticket. Berarti nanti dia waktu daftar golden ticket, itu dia juga mendaftarkan
melampirkan portofolio nggak? Karena kan dia bukan eligible, Pak. Ya, berarti Oh, enggak. ngikuti itu ya Pak Yoma, mau nggak Pak? Ngikuti aturannya yang Iya, di SKMP ya akhirnya. Oke, ngikutin SKMP Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya, berarti rules tesnya nanti ngikut SKMP ya apa? Jalur mandiri prestasi nanti ya Pak ya untuk tesnya. Iya. Iya, Mungkin saya iya. tambahkan Oh, kali. boleh Pak. Kalau yang tahun lalu ya, ini kalau ngomong mungkin ini kan mungkin ke bawah tahun lalu kali ya. Iya, Pertanyaan ini. kayaknya seperti Tahun itu. lalu itu kan Mm-mm. tesnya kalau di SKMP ITS itu kan bisa pakai nilai UTBK ya. Mm-mm. Atau kalau nggak yakin Mm-mm. nilai UTBK-nya bagus, boleh tes sendiri lagi TPA itu. Mm-mm. Seperti itu. Itu dari kemampuan akademiknya ya. Seperti itu. Mm-mm. Nah, portonya kalau SKMP itu bikin sendiri tes Mbak. Nggak ikut porto Hmm. yang SN atau SB. Memang kalau SKMP Mm-mm. kan pemenang masing-masing ya, otonomi gitu ya. Universitas ya. Nah, gitu. Itu ada timnya sendiri. Ya ada soal portonya itu ada, tapi nggak sama dengan yang di SB. Ya, Oke, seperti itu. Nah, oke. kalau Berarti, yang jalur sekarang kan ujian masuk desain kali ya, gitu ya. mm-mm. Itu Iya Pak. info detailnya sih mungkin masih ongoing kali ya. Nanti bisa jadi mungkin nggak pakai porto itu, gitu. Oke, noted. Oke, jadi untuk Sompe tadi kan kamu sempat bilang kamu masih bingung gitu ya. Terus kalau nggak masuk SN gimana? Nah, tadi udah dijawab sama Pak Bambang ya. Jadi kalau memang tidak eligible, artinya kamu kan harus lewat jalur SKM itu ya, Kemitraan Mandiri dan Prestasi. Ya, nanti ikut aja prosesnya. Ketika nanti ada tes desain, ya kamu nanti ikutin aja di situ tes desainnya. Tapi yang penting isi aja form. Nah, ini untuk teman-teman yang mau daftar, tadi formnya sudah saya pin di komen ya, bit.ly/golden ticket Despro ITS. Udah saya pin, langsung aja kalian cek, lihat kebutuhannya formulirnya apa aja, segera lengkapi. Karena penutupannya tanggal 28. Oke nih Pak, nggak terasa ini udah jam 8:30 nih Pak. Dari Pak Yoma atau dari Pak Bambang? Iya. Ada kata-kata penutup nih Pak untuk nge-wrap live IG kita malam ini. Pesan-pesan Oke. untuk calon pendaftar Golden Ticket. Iya. Dari saya dulu mungkin Pak Yoma ya. Iya. Ya, kalau Nih, dari monggo, saya ini ya, jadi ini kesempatan apa ya? Kesempatan emas gitu ya. Kesempatan emas dan terbaik ya, dan yang pertama dari Dispro ITS gitu ya, untuk apa namanya jalur golden ticket ini. Dan syarat-syaratnya udah jelas ya. Yang penting percaya diri gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak ketakutan gitu ya. Yang penting punya ya persyaratan itu gitu, dan memenuhi syarat, daftar saja gitu ya. Ya kan rezeki kita nggak tahu lah ya. Siapa tahu rezeki adik-adik semua gitu ya. Seperti itu. Dan pengumuman untuk golden ticket kan lebih awal ya Pak Yoma, dari Iya. SN gitu ya. Berarti itu sudah diketahui Mbak sebenarnya. Jadi yang nanti yang menang itu udah tahu sebelum pengumuman SN itu. Beda 1 minggu kali Pak ya, kalau nggak salah lupa saya. Kira-kira ya. Jadi Ya. kita lebih awal itu. Jadi sudah tahu Mbak. Ya, nanti yang dapat tiket ini udah tahu. Meski nggak diterima SN misal, dia dapat golden tiket. Ya, sama aja berarti kan gitu. Ya, itulah pesan saya Mbak. Mungkin dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Maju terus ya, jangan terlalu banyak ketakutan gitu ya. Oke. Oke, Itu thank aja you mungkin Pak Bambang. dari saya. Silakan Pak Yoma. Iya, ya dicoba saja, dicoba gitu ya, dibaca dulu ya. Biasanya itu banyak pertanyaan muncul karena belum dibuka formulirnya. Jadi dibuka dulu, dibaca satu-satu, akan kalian pahami, akan kalian lihat bahwa oh ternyata seperti ini yang diinginkan. Jadi ada sudah dijelaskan di dalam formulirnya, didetailkan juga sedetail mungkin begitu ya, itu dipenuhi, kemudian disubmit ya sudah, gitu ya. Segera didaftar saja mumpung masih terbuka.
Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yoma. Untuk link pendaftaran Golden Ticket ITS, Despro ITS 2022, sudah saya pin di bawah. Langsung aja teman-teman buruan aja copy paste ya, lalu segera dilihat. Dan inti dari semua ini adalah kalian jangan overthinking. Lihat dulu formnya, dibaca dulu baik-baik, segera dilengkapi ya. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja hubungi. Kalau kalian ke Despro ITS itu nanti ada poster di mana ada kontak person, kalian bisa langsung tanya sama beliau. Boleh ya Pak ya? Ke Bu Irina kalau nggak salah ya. Boleh ya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di situ atau bisa juga DM ke despro.its. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Yoma untuk sharing-sharingnya. Semoga nanti yang lolos nih bener-bener bibit-bibit unggul ya Pak ya, di Despro nanti Amin. bisa bisa membawa manfaat banyak gitu di Despro dan di masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Yoma untuk malam ini. Akhir kata, selamat malam semuanya. Saya Kak Krea undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.